Terima kasih Pak Ben. decided to follow Jesus. I have decided to follow
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Iya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pastor Jim Yos. Selamat Iya. pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberkati kami di doa pagi Anastasis. Terima kasih banyak hambanya Pastor Jim Yos. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah deklarasikan firman Tuhan, kita sudah berdoa dan melihat sekilas dari apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Jim Yos di tanah Papua. Ya, baik, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan juga kesaksian yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Jim Yos. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pastor Jim Yos. Silakan. Terima kasih. Saya juga mau pastikan suara dan gambar sudah oke dari saya. Ya, sudah oke, Pastor. Oke. Oke. Baik. Saya mau mulai dengan baca dari Kisah Para Rasul 3, mulai dari ayat 6, yang berbunyi demikian. Tetapi ini pada waktu Petrus dan Yohanes menuju bait Allah dan ada orang sakit di bawah dan mereka mau lewat dia. Ayat 6, tetapi Petrus berkata kepada orang ini waktu dia ulurkan tangan minta-minta, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuat
kaki dan mata kaki orang itu, ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta-minta uang di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub tentang semua yang terjadi hari itu. Ini bayangkan waktu Petrus dan Yohanes baru mereka dipenuhi Roh Kudus dan sudah ada sesuatu rasa ya hidup ini sangat berarti dan langsung ada keperluan di pinggir jalan. Dan mereka tidak punya banyak. Mereka tidak punya rekening besar. Mereka tidak punya wibawa yang hebat. Mereka tidak punya Facebook dengan banyak fans. Dan mereka bilang, ya kami tidak ada emas, perak, tapi apa yang kami punya, kami akan berikan. Apa yang kami punya, kami akan berikan. Saya sering buat counseling pernikahan kepada suami istri yang ada trouble, ada stres, ada hubungan sudah retak, dan mereka perlu counseling. Dan saudara-saudara, tiap kali saya buat counseling pernikahan, kalimat pertama saya selalu lontarkan satu pertanyaan pada awal counseling. Dan pertanyaan begini, Bapak Ibu ingat kapan dalam pernikahanmu waktu yang paling indah? Kapankah waktu paling indah dalam sepanjang pernikahanmu? Dan saudara-saudara, ini jawaban selalu sama. Mereka selalu bilang, Jim, waktu paling indah tahun-tahun pertama. Waktu kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya uang, kami hanya punya teman hidup. Dan kami berdua bisa saling menopang, saling mendukung, dan kami maju walaupun tidak ada apa-apa. Sering dalam hidup ini, waktu paling indah adalah waktu kita miskin, tidak punya banyak. Ini satu sebab sejak pandemi COVID, saya lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di Indonesia dan saya dengar di tempat-tempat lain juga. COVID membuat everything was difficult, semua susah sekali. Dan kita tahu ada istilah yang dipakai di dunia bisnis, the lockdown generation, generasi yang mengikuti lockdown pandemi COVID. Bahwa anak-anak yang umur 18 sampai 25 sekarang yang ikuti pandemi lockdown, sekarang keluar dari lockdown dan mulai coba hidup normal, 50% yang generasi muda itu tidak akan dapat kerja. Karena ekonomi sudah berubah, mengarah ke digital. Dan apa yang mereka dapat training di sekolah atau kuliah tidak sesuai dengan keperluan di dunia atau marketplace digital sekarang. Sampai tahun lalu di Universitas Cenderawasih di Papua, Bapak Rektor pada waktu lulusan 700 mahasiswa mau dapat S1. Dia berdiri di depan semua dan jujur, saya minta maaf, tapi adik-adik semua tidak akan bisa dapat kerja dengan S1 dari sini. Dan banyak yang mengerti hal ini. Tapi walaupun demikian, susah dengan keuangan, Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Amin. Kami bisa bilang 12 bulan dalam COVID sendiri, pelayanan kami berkembang 3 kali lipat.
kami tambah pemimpin banyak dan pelayanan tidak turun tapi berkembang. Dan sekarang 1-2 tahun terakhir ini anak muda datang kepada Tuhan setiap minggu. Kami lihat 10 sampai 20 serahkan hidup kepada Tuhan. Tiap minggu baptisan air bisa 5, 10 tiap-tiap minggu. Something is happening. Walaupun waktu susah, Tuhan bekerja lebih luar biasa. Dan kuncinya Suaranya terputus-putus, Pastor Jim. siapa yang mendengar suara Tuhan, isi hati dia dikeluarkan dalam lagu pada waktu susah. Waktu dikejar Absalom anaknya, waktu banyak hal sulit, dia karang Mazmur yang indah-indah ini. Kami dapat banyak lagu baru dalam pandemi COVID. Anak-anak kami bikin lagu banyak dan kami nyanyi sekarang tiap-tiap minggu waktu ibadah. Karena itu dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bersuara di dalam kesusahan. Tapi siapa yang mendengar? Saya punya 4 anak, 3 perempuan yang lahir besar di hutan, 1 laki-laki dari waktu kami pindah ke kota. Tapi bayangkan kalau pagi ini, sudah pagi-pagi, mungkin Bapak Ibu mau baca Quran apa di sini. Saya di Jakarta, sebentar akan pulang ke Papua. Tapi mungkin ada Jakarta Post, mau baca Jakarta Post. Dan tanya anak saya anak pertama Amy, Bapak mau baca Quran, tolong bawa. Dia tidak bawa. Mungkin saya tanya sekali lagi, Amy, bawa Bapak Quran, saya mau baca. Dia tidak bawa. Apa yang saya akan buat? Saya akan cari anakku. Saya rasa Bapak di surga sama. Dia cari anak-anak di bumi ini yang mau dengar suaranya, dengar pesannya, dan mau melakukan. Dan kalau dia lihat begitu, dia akan tetap bicara. Dia akan tetap menyampaikan pesan. Suaranya terputus-putus, Pastor. Dan siap bayar harga. Ada ayat favorit saya di Efesus pasal 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita buatan Allah. Kita ada di muka bumi ini pada waktu Tuhan tentukan bagi kita semua. Tidak ada yang di bumi ini hanya kebetulan. Tuhan tentukan harinya saudara dan saya lahir. Tidak ada yang lahir terlalu cepat, tidak ada yang lahir terlalu lambat. Pas waktu Tuhan. Di tempat yang Tuhan tentukan. Kadang-kadang anak-anak di Papua bilang, Jim, kalau saya lahir di kota, saya pasti bisa maju. Tapi karena saya lahir di pedalaman, saya tidak punya kesempatan seperti anak lain. Saya bilang tidak. Saudara lahir di tempat yang Tuhan tentukan bagimu. Tuhan tidak salah. Semua benar dan sempurna dari Tuhan. Ada yang bilang, oh Jim, saya lahir dalam keluarga yang berantakan. Kalau saya lahir dalam keluarga yang sehat, mungkin saya bisa maju. Tapi karena keluarga yang kacau, itu buat saya terhambat, tidak bisa maju. Saya bilang tidak. Saudara lahir dalam keluarga yang Tuhan tentukan bagimu.
Amin. Dan responsmu, mungkin ada kacau, mungkin broken home, banyak broken home sekarang. Tapi respons terhadap semua itu yang penting, bukan kenyataan keluarga kacau, tapi responsmu terhadap semua itu. Jadi Tuhan ciptakan kita buatan Allah di mana Dia mau. Juga fisiknya, banyak anak muda mengeluh, saya tidak suka dengan fisik yang Tuhan kasih saya. Saya terlalu pendek. Saya mau tinggi supaya saya bisa main bola basket. Saya bilang, Tuhan ciptakan kamu dengan tubuh yang sempurna. Jangan mengeluh. Ada yang bilang, oh Jim, rambut saya terlalu keriting. Saya mau lurusin. Atau rambut lurus mau dikeriting. Lucu. Tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan berikan yang sempurna. Kita buatan Allah. Dan itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu kelahiran kedua. Kelahiran rohani. Pada waktu lampu nyala dalam hati dan pikiran dan kita sadar kita orang berdosa yang perlu pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan itu munculkan hal-hal baru. Suaranya terputus-putus, Pastor Jimios. 99% jawab untuk diberkati Tuhan. Saya rasa ada sesuatu yang salah dengan jawaban itu. Karena kita tidak pergi ibadah untuk diberkati Tuhan. Itu terlalu selfish. Itu terlalu fokus pada diri sendiri. Dan ayat Efesus 2:10 kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Amin. Tuhan berikan kesempatan lagi, Dia selamatkan kita supaya kita masuk dalam pekerjaan Tuhan, dengar dan melakukan apa yang Dia bagi kita. Bukan apa yang kami bisa dapat dari Tuhan, tapi apa yang kami bisa berikan untuk Tuhan. Amin. Dan ada banyak pekerjaan. Saya senang ayat itu karena dalam bahasa asli, bahasa Yunani, pekerjaan itu plural. Bukan satu pekerjaan, banyak pekerjaan. Kita menemukan satu dan kita pikir, oh ini satu yang Tuhan serahkan kepada saya. Tapi makin lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun, Tuhan buka pekerjaan baru lagi. Kadang-kadang anak muda mau cari karir, mereka pikir, oh kalau saya dapat ini dari Tuhan, saya akan kejar sepanjang umur hidup. Tapi bisa lain visi datang dari Tuhan sekali lagi. Dan bagi kita yang sudah jadi tua sedikit, masih ada pasal dalam hidup ini yang Tuhan mau buka. Dan Amin. mau kami lihat dan dengar apa yang Tuhan mau buat dengan hidup ini. Sampai hari terakhir akan ada lagi. Dan ini saya selalu pakai istilah The Amazing Race. Di televisi ada satu program kesukaan keluarga kami. Kalau kami bisa dapat The Amazing Race Asia. Di mana mereka ada tim-tim dua orang yang dapat petunjuk, clue, cari sesuatu di kota lain. Dan mereka lari di situ bersaing dengan tim-tim yang lain. Siapa bisa dapat hasil yang dicari cepat. Dapat, oh ada petunjuk lagi. Pergi ke kota lain lagi cari. Dapat, mereka pikir selesai. Tidak, ada petunjuk lagi ke kota lagi. The Amazing Race. Saya rasa hidup ini di dalam Tuhan is an amazing race. Perjalanan yang ampun. Tuhan selalu bukakan lanjutan lagi, bab lagi, pasal lagi. Sampai hari terakhir akan ada yang baru. Kalau kita siap mendengar suara Tuhan dan melakukan pesannya. That's the key. Sering waktu missionaries atau siapa saja datang ke Papua mau layani, kalau saya ketemu, saya selalu tanya, apa motivasimu?
kenapa saudara datang ke Papua mau melayani? Ada macam-macam jawaban. Ada yang bilang, Jim, kami datang karena kami mau bayar hutang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa saya mau bayar hutang kepada Tuhan. Jadi saya datang melayani di sini. That's okay. Tapi mereka bertahan 1, 2, 3 tahun. Dan waktu jadi susah, mungkin tahun keempat, mereka angkat kaki pulang. Tidak bertahan. Ada yang datang bilang, Jim, saya datang melayani karena mau memenuhi keperluan. Saya lihat banyak keperluan, banyak kebutuhan masyarakat di Papua. Saya mau penuhi keperluan mereka. Ya, that's okay. Itu baik. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Tapi pada waktu susah, mereka angkat kaki pulang. Tapi ada mereka yang datang, yang bilang, Jim, saya tahu bahwa saya tahu Tuhan panggil saya di sini. Saya sudah dengar suara Tuhan dan saya tahu dia mau saya di sini. Dan mereka tahan dan tahan dan tahan. Apapun harga yang harus dibayar, mereka tetap melayani. Karena tahu suara Tuhan. Saya bertobat tahun 70. Mungkin sudah lihat hari pertobatan saya di bioskop 2 tahun lalu. Lucu, di Indonesia ada film yang ditayangkan. Mereka hanya tayangkan 2 minggu lalu di take down. Jesus Revolution. Saya tidak tahu saudara-saudara sempat nonton di bioskop, tapi di Jawa ada ditayangkan. Dan saya ada dalam film itu. Bukan sebagai aktor, tapi itu cerita hari pertobatan saya di situ. Saya ada dalam gerakan itu. Dan kalau perhatikan di bagian akhir film itu, waktu kredit siapa pemain, aktor-aktor, ada foto-foto asli dari gerakan itu. Dan satu foto saya ada di situ, di bagian kanan, di dalam circus tent. Tenda circus, di mana kami banyak dari jalan bertobat. Dulu 500, 1000, 5000, 10,000. Banyak anak muda yang dulu nakal-nakal. Dari jalan, dari pantai, banyak yang bertobat. Dan saya ada di situ. Karena dulu saya anak nakal, ini zaman hippies. Dan rambut saya panjang, gila narkoba, seperti banyak anak muda di California waktu itu. Tapi Tuhan tangkap. Lewat satu hari ada anak-anak minta saya, hey Jim, ikut kami camping pemuda di atas gunung. Saya masih dalam kenakalan dan saya bilang, saya tidak mau ikut camping pemuda, apa itu? Tapi akhirnya saya pikir, mungkin ada cewek-cewek di situ, saya bisa ketemu, oke, saya ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Dan saya lihat anak-anak muda yang berapi-api bagi Tuhan. Dan saya keraskan hati. Saya bilang, itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Dan hari kelima, hari terakhir camp itu, Roh Kudus tembus. Dan saya berlutut, menangis, mengakui semua dosa, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan dapat second chance, hidup, kesempatan lagi dalam hidup ini. Tapi waktu itu saya tidak pas tahu kenapa. Saya hanya bersyukur saya tidak mati dalam kenakalan. Dan saya mulai dengar missionaries yang lewat. Dan mereka bicara tentang pelayanan di luar negeri. Dan saya mulai tanya Tuhan, apakah hal ini hanya untuk orang lain atau untuk saya? Oke, saya akan pergi cek. Saya akan pergi mission trip. Dan saudara harus mengerti, ini sudah 50 tahun yang lalu. Pada waktu itu tidak ada mission trip. Sekarang mission trip popular. Saya kemana-mana tanya, oh pernah mission trip? Dan jawaban, oh ya Pak Jim, kami mission trip 10 kali. Saya tanya, 10 kali? Kenapa 10 kali? Mission trip hanya perlu 1 kali. Karena mission trip bukan mission tour. Itu beda. Mission trip berarti
bawa dirimu keluar dari daerah nyaman ke tempat yang sulit bagimu supaya bisa dengar suara Tuhan. Amin. Perjumpaan ilahi di mana Tuhan akan betul sampaikan sesuatu kepadamu. Bukan apa yang saudara akan berikan kepada orang di sana, tapi apa yang Tuhan akan berikan kepadamu di situ. Jadi saya pergi ke Jepang dan Korea 3 bulan. 6 minggu di Korea. Wow, bangun pagi-pagi dengan orang Korea, berdoa jam 5 pagi seperti jam 5 ini. Bagus. Dan kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Mereka punya karunia doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit. Tidak ada banyak Kristen, tidak ada banyak gereja. Dan saya ada di Kyoto, yang bisa disebut mungkin pusat penyembahan berhala di Jepang. Ada di asrama mahasiswa, satu malam berdoa, bergumul dalam doa. Ada tempat tidur 2 tingkat, bunk bed. Saya ada di atas, sepanjang malam saya berdoa. Tidak tidur. Jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing ini. Saya tidak suka tidak tahu budaya di sini. Saya tidak suka tidak tahu bahasa di sini. Saya tidak suka tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan saya sadar hari itu, panggilan misi ini tidak ada hubungan dengan kemauan saya atau kemampuan saya, tapi ketaatan saya. Dan saya tahu hari itu saya akan keluar dari Amerika dan tidak akan kembali lagi. Panggilan Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya tahu. Kita semua perlu ini. Dan saya langsung lanjut dengan ini. Mau siap pergi dengan ketemu istri saya. Istri saya orang asli Amerika, Indian, suku asli, dari keluarga yang tidak percaya, masih kuat dengan adat. Tapi dia waktu kecil ada orang bawa dia ke sekolah minggu di satu gereja, dia terima Yesus dan dia maju dengan Yesus walaupun tidak ada dukungan dari keluarga. Kuat sekali. Dan dia mission trip ke Mexico City dapat peneguhan bahwa hidup dia untuk misi. Dan kami ketemu dan saya bilang, hey, mari kita nikah dan buat misi sama-sama. Kami nikah supaya bisa misi. Karena kami tahu suara Tuhan. Dan pada waktu itu kami punya peneguhan dari Tuhan. Sampai hari ini kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Kami mau buat yang orang lain tidak bisa atau tidak mau. Jadi waktu kami datang ke Papua, kami cari itu. Kami tiba di Papua karena kami tahu ini daerah yang paling dilewatin dunia modern. Paling terkebelakang di dunia, di mana ada suku-suku tersembunyi di hutan belum ditemukan. Jadi kami ke sana dan kami tanya, mana ada suku yang misionaris tidak mau masuk dari itu karena susah. Dan mereka tunjukkan daerah selatan, daerah Merauke tapi jauh dari kota Merauke, di tengah hutan, di daerah rawa, terendam dengan air, banyak nyamuk, malaria hebat. Oke, tidak ada orang mau ke situ, kami mau. Dan kami naik pesawat air dan dibawa ke selatan dan mencari mana ada rumah-rumah di tengah hutan tidak jauh dari sungai, di mana kami bisa turun di atas sungai dan coba cari mereka. Dan itu cara yang kami pakai masuk ke situ. Kami masuk di suku Sawi, bagian utara suku Sawi, yang bersamping dengan suku Asmat. Asmat terkenal, Sawi lebih kecil dan terisolir di pedalaman lebih. Dan waktu kami masuk, kami orang pertama. Dan waktu kami tiba, perang suku terjadi. Hari pertama ada perang suku.
bukan kecil semua waktu mereka perang suku itu masyarakat semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak. Kami ada di satu tempat ada makan dan kami lihat keliling tempat makan mereka sudah sembunyi alat-alat perang, busur, anak panah, tombak, kapak batu, siap berperang karena ada dua kelompok bermusuhan di suku ini yang pernah ada pembunuhan dan hari itu mereka sudah sepakat mau perang balas dendam. Jadi waktu ada kode, ada orang berteriak, semua lari ambil alat dan mulai perang. Karena di suku itu kalau mau berperang harus makan bersama dulu baru perang. Itu budaya mereka. Dan waktu perang, ya mereka baku panah, orang jatuh sini sana. Apa yang harus dibuat? Sekali lagi, harus tahu Tuhan mau saya di sini. Walaupun saya akui di Amerika saya tidak ada kuliah perang suku yang mata kuliah yang bantu saya siap untuk menghadapi perang. Tapi waktu lihat orang dipanai, ada jatuh, ada mati, tidak bisa hanya duduk buat dan tidak buat apa-apa. Harus masuk ke dalam dan coba membantu. Jadi saya suruh istri ke sana, saya ke situ, kami masuk di tengah-tengah perang, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan perang sampai sore hari, matahari turun, mereka stop perang. Dan mereka bawa semua orang yang luka dari perang bawa ke rumah kami. Rumah kami di tengah kampung ini sama seperti rumah mereka. Mereka berikan satu tempat. Rumah 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nibun, kulit kayu, atap daun sagu. Dan dari perang mereka bawa 20 orang yang luka dari perang. Taruh di lantai, berdarah sini sana. Seperti mereka mau kami buat sesuatu. Perak dan emas kami tidak punya. Pelayanan atau pendidikan medis saya dan istri tidak punya. Tapi apa yang kami punya, kami berikan. Istri saya periksa, mereka ada satu bapa namanya Aro. Dia dipukul di kepala dengan kapak batu. Dan kulit sudah terpisah dan bisa lihat putih di dalam dan berdarah terus. Dan kami pikir sudah mati. Tapi istri saya selidiki dia dan lihat ada nafas dangkal. Dan dia ambil lap dari tas dan dia lap semua darah dari kepala. Dia ambil roll isolasi dan coba tarik kulit kembali dan pasang dengan isolasi. Ya, itu operasi pertama. Dari situ dia belajar banyak. Tapi Aro hari itu dia tidak mati. Dia akhirnya sembuh dan jadi orang pertama yang percaya Yesus. Puji Tuhan. Karena orang seperti kami mau dengar dan melakukan pesan Tuhan. Walaupun perak dan emas tidak ada, walaupun persiapan total tidak ada, apa yang kami punya kami berikan. Dan itu terus kami buat. Tahun 1, 2, 3 kami mau pakai pola yang kami lihat dari Tuhan Yesus sendiri. Di Filipi pasal 2, Rasul Paulus jelasin bahwa Yesus tinggalkan semua kemuliaan dengan Bapa di surga, datang ke bumi ini menjadi satu dengan manusia, menyatu. Tapi lebih dari itu dia jadi hamba semua. Dan lebih dari itu dia siap mati untuk semua. Kalau Yesus buat seperti itu, mungkin itu pola yang kami harus ikutin teladan Yesus. Jadi kami juga coba menyatu dengan masyarakat Sawi. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan, pangkul sagu dengan ibu-ibu. Saya naik perahu pergi ke hutan dengan laki-laki, berburu, cari babi liar. Dan dengan cari itu kami mulai tangkap bahasa mereka cukup cepat. Dan kami buat keputusan dalam 5 tahun pertama kami tidak akan dapat anak. Karena kalau kami hanya berdua, kami bisa fleksibel, bisa tidur di hutan, bisa pindah-pindah dengan mereka kemana. Tapi kalau dapat anak, banyak
pertimbangan tambahan yang harus pikirkan. Jadi kami bebas karena kami berdua dan uh, juga ya diterima oleh mereka. Mereka senang, tapi tidak otomatis terima Injil. Masuk tahun kedua kami sudah lancar dengan bahasa ini. Sudah mulai cerita tentang Yesus, tapi mereka tidak mau terima. Masuk tahun ketiga, mereka mulai mengerti kabar baik ini yang kami jelasin. Ada ayat-ayat kami baru mulai terjemahkan. Mereka mengerti tapi tidak mau terima. Sampai juga ada dukun-dukun yang berpengaruh, yang menakutkan mereka dengan ancaman, wow, kalau ada orang terima berita ini yang dibawa dari luar, kami akan membunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan itu satu ancaman yang real, yang bikin roh ketakutan menahan semua orang di bawah. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa yakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapakah Yesus. Tolong Tuhan, datang, buka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan buat dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu. Terjadi satu hari panas di hutan. Kami dengar tangisan orang mati. Kami tahu ada duka, ada orang meninggal. Saya lompat dari rumah lari ke arah saya dengar tangisan. Setengah jam dalam perjalanan sampai tiba di pinggir kali. Ada 1,000 orang. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur, duka orang mati. Laki-laki ada di dalam air dangkal, cari sesuatu. Dan saya tanya orang di situ, apa terjadi? Mereka bilang, ada keluarga naik perahu pergi ke hutan, cari makan, waktu kembali dari perahu mereka bawa bungkusan makanan ke rumah dan tinggalkan anak kecil di dalam perahu, tunggu mereka kembali. Mungkin umur 2 tahun. Waktu kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. Dan dicari setengah jam tidak menemukan. Karena warnanya air di sungai kami hitam. Karena tumbuhan yang di dalam. Masukkan tangan di bawah, beberapa senti tidak kelihatan lagi. Maaf. Dan akhirnya satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi. Sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk coba kasih nafas baru ya orang yang tenggelam, dia berlutut, dia coba kasih nafas baru ke anak ini. 5 menit, 10 menit, 15 menit dia tetap bekerja. Tapi tidak berhasil dan dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini, saya bangkit berdiri dan saya suarakan satu doa yang belum pernah dalam hidup saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena ada karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya Tuhan mau buat sesuatu. Dan saya berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air satu kali. Ada nafas kecil, nafas besar, mata buka, sudah hidup kembali. Semua orang berteriak, orang tua peluk dia. 1 jam semua orang berteriak. Dan akhirnya saya diamkan semua. Saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini bukan dari saya atau dari istri. Ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik. Karena ini tanda kasih-Nya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan kepada mereka. Pagi sampai malam, tiap-tiap hari 1 minggu full. Dan akhir minggu itu, mulai ada orang percaya dan serahkan hidup kepada Tuhan. Bukan 1, 2, 3, 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Tiap minggu gelombang demi gelombang. Sampai hari ini 80% suku Sawi ini sudah percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kami sangat nikmati waktu di hutan. Kami pikir kami akan di situ untuk sisa hidup ini. Anak-anak kami semua lahir
3 perempuan lahir besar di situ dan kami homeschooling supaya mereka bisa sebagian dalam pelayanan kami. Kami tidak mau kirim mereka keluar ke sekolah. Kami mau mereka rasa kami tim pelayanan dengan mama dan bapa. Anak-anak juga punya bagian dalam pelayanan dan mereka luar biasa. Mereka juga ada peran di dalam pelayanan. Dan akhirnya dua, karena bantu mama dengan pelayanan medis yang dipelajari di tengah hutan, mereka kuliah medis di Amerika, tapi sudah kembali. Tidak ada, anak-anak kami tidak tahan di Amerika. Mereka hanya kuliah kembali karena Amerika negara asing bagi mereka. But the whole point, ini dengar suara Tuhan dan melakukan. Dan sesudah 20 tahun selesai, suku ini sudah ada gerakan Tuhan, ada gereja di setiap kampung, ada klinik yang kami bikin setiap kampung, training mereka, terjemahan Alkitab selesai kami buat. Jadi kami tanya Tuhan, mana suku berikut? Bab berikut, Amazing Race. Dan Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Ada kehilangan satu generasi. Mereka semua banjir dari kampung halaman di pedalaman mereka ke kota-kota yang berkembang di pesisir. Dan mereka hilang di kota. Mereka coba dapat kerja, mau cari sekolah, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan semua narkoba dunia modern ada di Papua. Dan HIV AIDS paling tinggi di Papua. Saya kuburkan satu anak per bulan dari korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota, mau melayani anak muda, gereja anak muda. Banyak orang tanya saya, Jim buat pelayanan anak muda? Tidak, saya buat gereja anak muda. Saya mau lihat gerakan besar untuk semua anak muda di negara ini, tapi mulai di Papua. Dan kami mulainya dengan 12 yang minum mabuk di pinggir jalan. Itu gereja perdana. Kami bawa laki-laki ini yang soal mabuk, satu geng ke rumah hidup dengan kami. Kami selalu ada 20-30 anak tinggal di rumah kami. Ini bukan panti asuhan, ini rumah besar, keluarga besar. Karena keperluan anak adalah bukan atap di atas kepala, tapi perlu figur bapa dan mama dalam hidupnya. Jadi saya dan istri menjadi bapa dan mama bagi mereka. Anak-anak yang kacau, anak-anak yang hidup di jalan atau orang tua sudah meninggal dari AIDS atau ya kesusahan apapun, ada anak yang perlu sesuatu kami terima. Dan dulu banyak yang laki-laki dan pada orang mabuk dan mereka bertobat, stop minum. Saya coba bawa ke gereja-gereja lain untuk pemudi dan lanjutan, tapi gagal. Karena anak-anak ini tidak tahu budaya gereja, tidak tahu bahasa gereja. Mau tidak mau harus bikin gereja sendiri untuk mereka. Jadi kami nama gereja Kristen orang bermasalah. Kami mulai dengan anak-anak laki-laki yang nakal, baru ada perempuan juga yang nakal dari dunia malam. Itu semua anggota jemaat kami. Ada yang HIV AIDS, ada dari penjara, ada keluarga-keluarga yang berantakan. Jadi seluruh jemaat kami ya bisa hari Minggu kumpul 1,000 lebih. Dan mereka semua dari latar belakang bermasalah. Ini saya pikir mungkin ini bab terakhir, pasal terakhir. Tapi 19 tahun lalu waktu tsunami di Aceh, Tuhan, saya lari pagi 10 kilo tiap pagi. Dan hari ketiga sesudah tsunami, waktu saya lari pagi, Tuhan bicara, Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Jadi saya pulang ke rumah, kumpul keluarga, saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Jadi keluarga bilang, ayo kita pergi. Jadi Amy, anak saya yang tangani klinik, dia kumpul 150 kilo obat-obatan, ada tim, kami dapat tiket, kami naik pesawat tiba malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Turun di Banda Aceh, pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat, kami ada di dalam. Mujizat. Dan waktu turun dari pesawat, cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Setiap 10 meter ada mayat lagi, belum ada pembersihan. Dan semua disapu habis ke laut. Jadi
kami rasa beban karena lihat 250,000 sudah hilang tanpa harapan. Dan itu buat saya kembali ke Papua dan pikir bagaimana apa yang kami buat di Papua bisa ada dampak di tempat-tempat lain, bukan hanya di Papua. Dan dari situ kami mulai buat jaringan seluruh Papua, seluruh Indonesia sekarang untuk ya mencari generasi muda khususnya yang nakal, yang kita tahu ada broken, anak-anak muda zaman ini broken karena banyak datang dari broken home. Dan saya percaya kita yang mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus tahu caranya untuk memulihkan hidup anak-anak bermasalah karena mereka banyak sekali. Jadi saya mau sedikit mendarat. Akhirnya saya tahu waktunya kita terbatas. Pasal-pasal baru selalu ada. Jadi Aceh membuat pikiran saya terbuka untuk lihat ada bab lagi yang lebih besar daripada hanya Papua. Semua jalan beberapa tahun lewat dan 10 tahun yang lalu ada perang di Suriah. Dan Tuhan gerakkan hati untuk saya ke Suriah, ke tempat pengungsian di perbatasan dengan Lebanon dan Jordan. Dan mulai bangun pelayanan di situ, pergi kembali ke Indonesia, 8 tahun. Supaya orang dari Indonesia dikirim ke sana sebagai misionaris. Dan kasihan orang Suriah, 1/4 dari seluruh populasi lari keluar dan tidak akan bisa kembali. Dan sudah hancur dan hati terbuka. Mereka mau siapapun datang mendampingi mereka dan beri harapan baru. Tapi 2 tahun lalu ada bab lagi, pasal lagi dibuka bagi saya. Saya dapat panggilan Ukraine. Saya ke sana dan saya mulai training orang-orang Ukraine yang banyak orang tidak tahu. Di Ukraine 10 tahun terakhir ini ada kebangunan rohani. Dan banyak orang Ukraine bertobat dalam 10 tahun terakhir. Dan waktu perang dengan Rusia mulai, mereka diusir, mereka lari keluar Ukraine sebagai missionaries. Mereka datang ke Jerman, datang ke Inggris, datang ke Prancis. Dan di situ mereka cerita tentang Yesus. Mereka missionaries di negara-negara di Eropa yang sudah lupa Tuhan. Jadi saya beri training kepada orang Ukraine untuk ya ambil panggilanmu jadi missionaries di Eropa. Luar biasa. Jadi kita di tahun 2024 sekarang saya minta Tuhan apa bab baru yang Tuhan mau buka? Pasti ada. Dan mungkin saya akhir dengan satu contoh. Waktu suku Sawi dapat Injil, kami kasih tahu mereka, kabar baik ini datang ke suku kamu karena ini harus dibawa ke suku-suku yang lain. Jangan tahan di sini. Dan mereka jadi missionaries langsung. Suku-suku yang ada di kiri, di pedalaman dan juga di pesisir dekat suku Sawi, 2 suku yang besar yang dulu berperang dengan nenek moyang mereka dan orang tua mereka dibunuh dan dimakan oleh 2 suku ini. Waktu kami tahun 77 tiba di situ, masih ada kanibal. Masih semua orang seumur dengan saya tahu rasa daging manusia. Jadi orang musuh dibunuh dan dimakan dagingnya. Dan itu dibuat terhadap mereka. Papa-papa mereka yang dibunuh. Tapi apa mereka balas dengan marah, balas dengan dendam? Tidak, mereka balas dengan kabar baik. Dengan Injil tentang Yesus kepada musuh. Luar biasa. Di hutan Papua ada damai seperti ini. Dan waktu mau buat baptisan pertama, kami mau ke suku Auyu di timur. Dan kami naik pesawat air hanya saya dan satu orang lagi, hanya 2 orang. Dan kami turun di sungai di situ karena harus payload ringan. Jangan berat karena sungai seperti ular, di lingkar-lingkar sempit, jadi harus ringan. Jadi kami turun, saya dan penetua jemaat keluar dan pilot bawa pesawat ke tempat lain melayani orang lain. Akan datang jemput sore. Hari itu banyak baptisan terjadi dan sore pesawat mau datang jemput.
ada badai, ada awan-awan hitam di bagian timur. Dan kami lihat hujan akan turun sebentar. Dan kalau kami tidak naik pesawat cepat, kami harus bermalam di sini. Jadi cepat kami naik pesawat, tapi pilot tidak bisa cek. Karena di pelampung atau float, ada retak-retak dan air dari sungai selalu masuk ke dalam bikin berat pesawat dan dia harus pompa keluar air itu. Dan karena hujan mau turun, dia tidak punya waktu untuk pompa air keluar. Harus kasih tinggal berat. Jadi pesawat dibawa ke ujung dan mau terbang. Dia mulai gas dan angin yang tiup dari timur tiba-tiba berubah 180 derajat. Mulai tiup dari bagian barat. Efeknya menahan pesawat di bawah. Dia coba naik, tidak bisa naik karena angin tahan. Sampai di ujung tanjung itu. Dan itu belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Ini point of no return, harus naik. Dia naik sedikit dan mulai keluar di atas tanah, tapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi dan akan tabrak dengan pohon-pohon. Sebelum tabrak, pilot tarik lever di dalam kokpit pesawat itu yang setel kabel sayap kanan dan kiri. Dia full flaps dan itu buat putar sayapnya dan kami loncat ke atas pohon. Tetapi karena dia bikin tekanan drastis itu, satu kabel di bagian kiri, kabel sayap kiri putus di udara. Dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh pilot, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti orang Sawi bilang, Jim, tiap kali pesawat naik udara, Tuhan memegang sayapnya. Tuhan memegang sayapnya hari itu. Karena kalau kami jatuh ke tengah-tengah hutan yang padat, pasti hancur, terbakar, tidak ada kesempatan selamat. Tapi kami jatuh dalam air dangkal di pinggir kali yang sudah lingkar ke sana. Satu sayap kena pohon patah lepas. Satu float kena pohon patah lepas. Hidungnya masuk air pesawat dan terbalik dan mulai tenggelam. Dalam beberapa detik, seluruh pesawat ada di bawah air. Hanya ekornya, ujung ekor ada di atas. Saya coba buka pintu, tidak bisa karena sayap sudah patah menghalang pintu. Air masuk cepat, kami harus keluar. Pilot lihat dari ekornya ada terang matahari, cahaya matahari masuk. Karena ada satu pintu bagasi di ekor pesawat itu yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang pilot pegang. Tapi pintu itu terbuka. Dan cahaya dari matahari di atas ada masuk. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan yang buka pintu itu. Supaya kami bisa selamat. Jadi dari situ pilot bilang, ayo ikut saya. Dia lepas ban pengaman. Dia keluar dari pintu itu. Dan dia bilang, ikut saya. Saya coba lepas ban dan mau bantu penetua di belakang saya. Tapi dia berteriak, dia ketakutan. Saya akan mati, tolong. Karena dia pertama kali dia naik pesawat hari itu. Dan dia tidak tahu cara ban pengaman dilepaskan. Dia kena ban 1, 2, 3 kompleks. Dan saya harus buat untuk dia. Saya pikir, Tuhan, bagaimana saya bisa bantu dia dengan waktu yang singkat ini. Saya balik mau bantu. Dia duduk di situ dengan semua ban. Sudah lepas. Dia tidak buat. Ada malaikat-malaikat di dalam pesawat itu yang membantu dia. Dan saya ambil tangan dia, saya keluar dulu, saya tarik dia keluar. Waktu kaki dia keluar dari pesawat, seluruh pesawat ke bawah. Kami hitung 1 menit, 60 detik. Dari point of contact sampai pesawat ada di bawah. Pas waktunya. Kami berenang sampai ke pinggir kali, bermalam di situ, tunggu search and rescue. Cari besok. Dan malam itu hidup saya seperti film yang saya lihat seharusnya tubuh ini sudah terbakar di hutan dan jiwa saya ada bersama Tuhan. Tapi Tuhan berikan sedikit waktu tambahan, extra time untuk saya kejar apa yang Tuhan masih punya sisa untuk saya. Saya tidak mau hilang kesempatan ini, dapat semua yang Tuhan siapkan. Beberapa tahun lalu, Good Morning America, satu program televisi di Amerika, bikin survei. Mereka tanya orang 65 tahun di atas. Kalau Bapak Ibu bisa ulangi hidup ini, apa yang dibuat beda?
Dan jawaban 3, kami akan refleksi lebih banyak. Kami akan lebih pelan dalam hidup ini. Tidak akan berburu cepat-cepat. Kami akan pikirkan refleksi tentang semua yang kami buat. Kedua, kami akan bayar harga lebih banyak. Kami akan ambil resiko lebih banyak. Tidak hanya mau jaga-jaga aman-aman, nyaman-nyaman. Ketiga, kami akan buat hal-hal yang ada bekas, ada sesuatu dampak yang waktu kami tidak ada, kami sudah buat sesuatu yang menguntungkan bumi ini. Dengan itu, saudara, itu dari Tuhan semua itu. Dan kita mau hidup ini berdampak. Tidak ada perak, tidak ada emas, tapi apa yang kami punya, kami berikan demi nama Yesus bangkit berdiri lagi. Itu yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Saya minta maaf waktu sudah selesai dan tidak ada bisa tanya jawab, tapi mungkin dari moderator mungkin bisa ambil alih dan saya minta maaf saya overtime waktu. God bless you. Ya, terima kasih Pastor Jimios. Luar biasa firman Tuhan dan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa dikatakan lagi ya. Luar biasa pelayanannya, pengorbanannya. Dan ini ada beberapa yang bertanya ini melalui chat. Ada yang bertanya melalui chat ini Pak Andre ya. Pak Andre. Ya, Pak Andre bertanya di sini melalui chat. Yang pertama, apa yang Pastor Jim lakukan untuk mendapatkan dana untuk menopang kehidupan keluarga Pastor Jim dan juga untuk membantu orang-orang. Irian itu Papua membutuhkan dana. Apakah ada donatur dari Amerika? Itu Ya. pertanyaan pertama. Mungkin kita satu-satu ya. Itu saya sangat mengerti hal itu. Waktu kami datang awal, kami di bawah badan Zending dari Amerika dan kami cari donatur gereja yang kami asal, mereka sangat membantu waktu itu. Pas di hutan ada cukup untuk dan kami simple lifestyle, tidak perlu banyak. Waktu kami pindah ke kota, sesudah 20 tahun di suku, pindah ke kota pelayanan dengan anak muda, kami resign dari organisasi asing karena kami mau beri teladan tentang misi Indonesia. Kami mau dibawa otoritas rekan-rekan di Indonesia. Jadi kami lebih mandiri sekarang dan tidak mau orang Papua bergantung kepada luar negeri, tapi bisa lihat di ladang misi Tuhan siapkan semua yang kita perlu di Indonesia. Dari situ ada gereja-gereja, ada orang sendiri atau orang pembisnis kadang beri sumbangan kepada kami. Setiap bulan saya buat update pelayanan lewat email, dikirim kepada siapa yang minta dan mereka bisa lihat pokok doa dan ada rekening kami punya yayasan resmi dan bisa berikan uang dan kami tanggung jawab semua. Ada cukup? Tidak. Kalau ada kurang, kami menyesuaikan. Kami tidak bisa buat semua yang perlu, tapi Tuhan selalu baik. Jehovah Jireh Amin. berikan yang dia tahu kami perlu. Sejak COVID, memang semua berubah. Saya tidak mengerti, Pak. Sesudah pandemi COVID, charitable giving atau persembahan mulai turun. Ini satu tahun terakhir ini, 12 bulan terakhir. Mungkin dalam 47 tahun prioritaskan keperluan maaf pribadi dulu masuk akal. Tapi ya itulah kami bergantung kepada resources di Indonesia bukan dari luar negeri. Ya. Ada ya. Ya. Ya, terima kasih Pastor Jim Jos untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, kita mau lihat dulu slide yang berikut ini. Ya.
slide-nya ditampilkan. Oh ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada nomor rekening dan juga barcode. Boleh dicatat, ini nomor rekeningnya Pastor Jim Yos. Dan juga ada barcode bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur, untuk menopang dan mensupport pelayanan dari Pastor Jim Yos di Papua. Dipersilakan untuk menabur lewat nomor rekening dan juga barcode yang ada. Boleh dicatat dan boleh di-screenshot. Ini untuk menabur pekerjaan Tuhan di Papua melalui Pastor Jim Yos. Demikian. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan melimpahkan segala yang diperlukan Pastor Jim Yos dalam pelayanan di tanah Papua. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan Pak Martin Pangaribuan. Iya, terima kasih Pak Melki. Saya bersyukur ya bisa melihat Pak Jim Yos di sini karena saya juga melihat bagaimana di dalam film Jesus Revolution itu banyak sekali apa itu hippies yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Nah, Pak, ini pertanyaan saya, Pak. Ketika Bapak mengalami hal tersebut eh, dan Bapak akhirnya menerima Yesus, apa yang membuat Pak? Padahal itu kan situasinya dunia yang menjadi hipis itu kan dunia yang sangat-sangat jauh dari Tuhan, narkoba, seks bebas dan segala macam. Nah, apa yang membuat Bapak akhirnya mengambil keputusan mengikut Yesus? Karena ini bukan bukan sesuatu yang mudah. Dan yang kemudian, Pak, apakah situasi yang Bapak alami itu juga Bapak tularkan kepada generasi muda sehingga akhirnya mereka juga bisa menerima Yesus? Atau apa yang Bapak kerjakan ketika bagaimana Bapak membuat, bukan Bapak sebenarnya Roh Kudus ya, akhirnya Bapak dipakai Tuhan untuk mengingatkan anak muda. Karena ini masalah besar bagi kita sekarang. Betul, saya setuju dengan Bapak, generasi yang terhilang itu salah satu sekarang adalah generasi muda kita. Ya, pertanyaan sangat baik, Pak. Tuhan pakai semua. Tidak ada lost time. Tidak ada waktu yang percuma, sia-sia. Tuhan pakai semua dalam hidup ini. Dan waktu saya dalam kenakalan hippies, zaman hippies, banyak yang fokus dengan komunitas, hidup sama-sama, bagi sama-sama. Kami konsep itu kami pakai di hutan. Orang lokal hidup dengan kami, pindah ke kota, anak-anak nakal hidup di rumah kami sampai hari ini ada 20 sampai 30 anak di rumah. Itu mempersiapkan kami hidup dalam komunitas di mana membagi hidup, transfer hidup kepada anak-anak. Jadi Tuhan pakai itu. Juga waktu saya masuk kenakalan karena waktu umur 13 tahun, Bapak saya dipanggil Tuhan. Dia dapat serangan jantung dan stroke dua-dua dalam satu hari dan meninggal. Dan saya marah kepada Tuhan, kenapa anak lain punya Bapak, saya tidak. Dan dari situ saya berontak dan banyak hidup dihabisin dengan kenakalan. Tapi juga saya kerja, umur 13 tahun saya harus bantu mama. Jadi habis sekolah tiap hari saya kerja, Sabtu Minggu saya bekerja, saya belajar fighting spirit, harus tidak menyerah. Dan walaupun demikian, Tuhan pakai spirit itu di hutan, fighting spirit yang tidak mau menyerah. Saya perlu itu di hutan. Jadi bisa lihat, walaupun masa nakal, Tuhan ada invest dalam hidup ini supaya kita pakai dalam pekerjaan yang baik yang Dia siapkan. Dan mengenai generasi muda, Pak, saya lihat sekarang fenomena seperti waktu saya muda. Di seluruh Asia sekarang ada generasi yang moralitas turun sangat. Tadi malam saya ketemu Nai Wahid, anak Gus Dur, yang kami bicara banyak mengenai generasi muda sekarang dan ada banyak kekhawatiran 5 tahun ke depan mengenai generasi ini. Dan saya setuju. Saya juga khawatir.
Dan ini waktunya kami harus kerja keras untuk generasi ini. Dan saya percaya ada gerakan seperti Jesus People Revolution. Itu mau terjadi sekarang di tengah-tengah anak muda seluruh Asia. Mereka sudah jenuh dengan agama. Mereka tidak mau ke institusi agama. Mereka tidak percaya pemimpin institusi agama. Tetapi Pak, mereka punya pergumulan emosional sangat tinggi. Dan unsur rohani ada di dalam semuanya. Jadi mereka haus akan hal rohani. Hanya jangan bungkusan agamawi kita harus hilangkan dan hanya bicara tentang spiritualitas, tentang hal rohani, hidup baru, gambar diri baru di dalam Yesus. Dan mereka akan dengar hal itu. Itu yang kami lihat setiap hari, setiap minggu ada anak lagi bertobat. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap generasi ini kita akan sedang sekarang melihat sesuatu yang besar. Puji Tuhan. Baik, itu kiranya bisa cukup ya Pak Pendeta Martin Pangaribuan. Baik, ini ada Pak Hariwungo juga mau bertanya. Boleh, silakan Pak. Karena pernah di Papua juga ini Pak Hariwungo Iya. ya. Selamat pagi. Saya dulu juga memang selamat ketemu Brother Jim Jones. Nice to see you. I'm very glad. Haleluya. Luar biasa. Ini yang Tuhan kerjakan dalam diri Pak Brother Jim Jones, yaitu belas kasihan, empati. Sehingga roh mau memberi diri digerakkan oleh Roh Kudus melakukan pelayanan misi. Saya pernah di Papua, Kabupaten Mimika. Oh, ya. Ya, dekat dengan Merauke. Di sana ada 7 suku. Memang kehidupan di Papua memerlukan hamba-hamba Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh empati, memiliki charity. Karena hamba Tuhan tanpa empati, tanpa belas kasihan, tanpa charity, itulah pelayanan agamawi. Tapi apa yang Brother Jim Jones kerjakan, like the same in Jesus Christ, luar biasa. Kami juga pernah di Papua kurang lebih 5 tahun, di khususnya ya di Mimika, melakukan pelayanan misi, mengajarkan apa yang tentang beternak, cara memasak, cara membuat sanitasi. Dan sebenarnya saya secara pribadi merasa itu tidak cukup untuk pelayanan di Papua, memerlukan orang-orang seperti Brother Jim Jones. Nah, ini luar biasa. Hanya yang seperti ungkapan dari Pak Brother tadi, dari Brother tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku dalam nama Yesus, yaitu kebenaran. Pertanyaannya Pak Hari, Ya. pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab, yaitu tentang dana. Saya sudah mengerti tentang dana. Kami juga selain berkat yang ada pada kami pergi melakukan pekerjaan misi. Tapi yang luar biasa apa yang Brother Jim Jones lakukan, bertahan. Kami tahu bicara tentang misi, pelayanan misi memerlukan pengorbanan. Hidup seadanya, sesederhana mungkin, dan luar biasa. Saya akui itu karena saya belum seperti Brother Jim Jones yang bertahan. Luar biasa. Terima kasih. Ya, hanya itu bisa sampaikan. Mengenai dana tadi, ya terima kasih Pak Hari. Mengenai dana tadi sudah ada. Boleh kalau yang mau menabur, ada tadi barcode dan juga nomor rekeningnya. Terima kasih Pak Hari Wungo. Ada Pak Kardi Chandra Manungkalit dan Pak Edi nih. Silakan Pak Kardi Chandra mau menyampaikan pertanyaannya. Ya. Saya mohon izin Pak Jim Yos. Saya Edi Pak dari
kita di Full Gospel Tomang, Pak. Oke. Ya, salam, saya baru buka. Tadi ada jumlahnya juga. Ya, sorry, saya mau datang ke Full Gospel juga, Pak. Salam ya, Pak Jimius sehat. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, silakan Pak Kardi Chandra Manungkalit. Oke, shalom Pastor Jim. Terima kasih Pak Pastor Melki. Ada Ya. dua pertanyaan nih. Yang pertama tadi mengenai sharing, Pastor Jim berbicara seperti ini. Ada banyak pekerjaan, bisa berganti-ganti, kira-kira seperti itu ya. Yang mau saya tanya, apakah pekerjaan yang banyak itu samakah dengan destiny dari Tuhan? Baru yang kedua, bagaimana menyentuh hati anak muda? Karena saya yakin walaupun berbeda culture, tapi hati anak muda itu mungkin bisa disentuh dengan cara yang sama, termasuk di daerah saya. Terima kasih. Ya, saya mengerti pertanyaan itu. Kadang-kadang Tuhan siapkan kita dengan kekuatan yang kita tidak mengerti kapan ini akan ditampilkan, ini akan dipakai untuk orang lain. Kita harus selalu siap memakai dan siap belajar. I'm a lifelong learner. Saya tidak mau stop belajar sampai hari terakhir. Dan sukses harus diukur bukan dari apa yang kita buat, tapi sukses diukur dari apa yang diperlukan. Jadi harus lihat wilayah apa yang mereka perlu dan turun tangan dan buat apa yang mereka perlu dengan cara yang mungkin kita belajar yang baru. Jadi waktu kami pindah ke kota, kami sadar kekurangan di Papua. Kenapa Papua terkebelakang? Karena pendidikan dan kesehatan. Dua hal ini harus dijawab kalau mau lihat orang Papua maju. Kerohanian, ya itu sudah ada di semua suku sudah dijangkau. Tapi yang holding them back, yang menahan mereka adalah kesehatan yang tidak baik karena malaria masih hebat, TBC yang tidak bisa diobati, HIV, AIDS, makan mereka habis. Jadi perlu kesehatan dan juga pendidikan. Pendidikan di Papua satu level di bawah Jawa. Jadi universitas di Papua seperti SMA di Jawa, SMA di Papua seperti SMP di Jawa. Jadi kami buat sekolah, kami sendiri kami punya klinik kesehatan, juga kami punya 4 sekolah, tapi satu sekolah Papua Kasih, sekarang sekolah terbaik di Papua, nomor 1 seluruh Papua. Dari TK sampai SMA, dan character building dari Alkitab kami pakai, dan kami jadi sekolah penggerak yang latih sekolah-sekolah lain, karena harus ada pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak di bawah garis kemiskinan. Harus ada. Iya. Sudah cukup ya Pak Kardi ya. Iya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya, pertanyaannya singkat, padat, jelas. Ya, Pak Jamson mungkin mau bertanya? Ya, makasih Pak Melki. Ya, Shalom Pak Jimius. Salam. Shalom. Saya terharu Pak Jim atas panggilan Tuhan. Saya terharu sekali, betul. Karena juga latar belakang kita juga dari nggak kenal Yesus ya. Jadi terpanggil gitu melayani Yesus. Sungguh terharu. Sebenarnya pertanyaan tidak Pak. Tapi saya merasa bangga lah punya hamba Tuhan seperti Jimius ini. Yang punya hati untuk Indonesia. Secara pribadi, apalagi di Papua ya. Jelas itu berbeda dengan Jimius, tapi bisa memberi hati yang luar biasa ke masyarakat di sana, yang nggak bisa kita banding-bandingkan. Nah, luar biasa lah, menurut saya terharu sekali. Saya bangga dengan hamba Tuhan Jimius ini bisa memberi pikiran, hati, dan tenaga, bahkan waktunya semua untuk Tuhan. Tak terkatakan Pak Jimius, cuman satu hal yang saya rindukan, kalau kita rindu juga berbagi ke Sumatera Utara lah, saya katakan ya. Kalau ada waktu Pak Jimius datanglah ke daerah kami Sumatera Utara ini. Walaupun nampaknya daerah kami seperti lebih maju, tapi pola pikir masih jauh dari harapan. Saya rindu Pak Jimius juga memberi hati ke depan, dan kami rindulah datang. Walaupun daerah kami kecil ya, tapi kami rindu suatu terobosan. Saya teringat, pernah saya mencoba membuat sekolah
TK terpadu dulu dengan pesat dulu. Dengan pesat di kota saya, di kampung saya, di pelayanan desa. Cuma bertahan 3 tahun saja, karena menyangkut situasi lah, keadaan. Jadi akhirnya 3 tahun saja bisa kerjasama dengan pesat, dan saya melakukannya itu dengan pengorbanan pribadi. Dan banyak hal yang saya hadapi, tantangan dan masalah, tapi saya percaya kerinduan masih ada. Semoga Tuhan buka. Itu tahunnya saya buat itu 1999 sampai 2003 di kampung, di pelayanan saya di Sidikalang Dairi, di satu desa. Jadi harapanku juga ini terjadi ke depan, supaya pekerjaan Tuhan di daerah kami ini maju. Mohon doanya Pak Jimios dan juga Pak Melki, makasih ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya mendengar semua cerita ini luar biasa. Saya terharu. Nggak bisa saya katakan apa-apa. Saya banggalah dengan Pak Jimios. Tuhan yang memberkati Pak, dengan Ibu dan semua pelayan di sana. Dan Tuhan juga Papua ini terobosan baru untuk masa depan. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.